Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam gangguan jin dan syaitan terhadap manusia. Ada beberapa macam gangguan jin dan syaitan terhadap manusia, ya. Di antara yang pertama yang akan kita bahas adalah gangguan dari sisi akidah. Jin dan syaitan mengganggu akidah manusia. Kemudian kita akan bahas gangguan mereka mengganggu sholat manusia, ya. Dan juga kita akan bahas bahwa mereka mengganggu tidurnya manusia. Dan berikutnya di antara macam gangguan jin dan syaitan terhadap manusia adalah mereka bisa mengganggu jasad atau badan manusia, ya. Dan insyaallah taala kita akan bahas masalah ini, ya. Dan kita akan membahas juga tentang bagaimana menjaga diri kita dari gangguan-gangguan tersebut, ya. Kita akan bahas yang pertama adalah gangguan syaitan pada diri manusia dari sisi akidah, atau syaitan mengganggu manusia, mengganggu akidah manusia, ya. Yang pertama, syaitan, ya, menginginkan dari manusia agar menjadi orang-orang yang kafir, orang yang ingkar, dan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini gangguan syaitan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-16, "Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin." Ya, seperti perumpamaannya adalah perumpamaan syaitan ketika dia berkata kepada seseorang, ya, kepada manusia, kafirlah. Ketika dia kafir, syaitan berkata, inni bari'um minka, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb alam semesta. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, nomor 2865, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Sesungguhnya aku telah menciptakan seluruh hambaku dalam keadaan lurus semuanya. Wa innahum atathhumus syaitan fajtalathum an dinihim. Dan sesungguhnya mereka itu didatangi oleh syaitan, ya. Dan syaitan-syaitan tersebut malingkan mereka dari agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, ya. Syaitan mengharamkan apa yang aku halalkan untuk mereka. Wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Dan syaitan memerintahkan hamba-hambaku untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak aku pernah turunkan hujahnya tentang hal tersebut. Ini yang pertama. Jadi syaitan sangat menginginkan manusia itu berbuat kekafiran dan kesyirikan.
Ya. Oleh karena itu kita wajib memperhatikan hal tersebut, dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari ketergelinciran dalam masalah akidah, karena ini sangat penting sekali. Sekali lagi, setan tidak putus asa, senantiasa terus ingin menyesatkan manusia dan mengganggu manusia, terutama dalam masalah akidah ini. Ya. Berikutnya, syaitan ya, merusak akidah dengan cara ya, membisikkan hal-hal yang bisa merusak akidah seseorang. Ya. Juga syaitan ya, mengajak manusia berbuat bid'ah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum." Ya. Syaitan mendatangi salah satu di antara kalian. Fayaqul, dan setan berkata, "Man khalaqa kadza, man khalaqa kadza." Siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini? Hatta yaqul, sampai dia berkata, "Man khalaqallah." Siapa yang menciptakan Allah? Fa idza balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi. Apabila sudah sampai kepada kondisi seperti ini, hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia berhenti dari mengikuti waswas syaitan. Kemudian dalam hadis ya, yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la dan yang lainnya, ada dalam Sahih At-Tarhib nomor 1610, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum ya'tihi syaitan." Sesungguhnya salah satu di antara kalian didatangi oleh syaitan. Fayaqul, dan dia berkata, "Man khalaqak?" Siapa yang menciptakan engkau? Fayaqul, Allah. Dia menjawab, Allah. Fayaqul, faman khalaqallah? Syaitan berkata, siapa yang menciptakan Allah? Kemudian Rasul berkata, fa idza wajada dzalika ahadukum falyaqra amantu billahi wa rusulih. Apabila salah satu di antara kalian ya mendapati hal tersebut, maka ucapkanlah amantu billahi wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Apabila dia mengucapkan hal itu, Rasul berkata, fa inna dzalika yudhibu anhu. Maka sesungguhnya hal tersebut akan menghilangkan hal tersebut. Syaitan akan terusir. Ya. Jadi kalau sudah sampai seperti ini, kita ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Ya. Lihat, syaitan datang dalam rangka apa? Mengganggu akidah manusia. Ya. Kemudian kita perhatikan sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dalam Al-Kubra, ya, ada dalam Sahih Al-Jami nomor 8182. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikun nasu ayyatasaalu bainahum. Hampir manusia saling bertanya di antara mereka. Ya. Hatta yakula qailuhum, sehingga ada yang berkata di antara mereka, hadallah khalaqal khalqa faman khalaqallah. Allah yang menciptakan makhluk, dan siapa yang menciptakan Allah? Fa idza qalu dzalik, apabila mereka mengucapkan hal itu, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, Allahu ahad, Allah Maha Esa, Allahu samad, ya, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang
serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perhatikan. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang harus kita baca. Jadi kita baca amantu billahi wa rusulih, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang harus kita baca. Kemudian summa yadful an yasarihi thalathan. Kemudian meludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Ya. Meludahnya seperti ini. Ya. Meludah ke sebelah kiri 3 kali. Wal yasta'idz billahi minasyaitan. Dan hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala tentang masalah was-was ini dan obatnya. Syekh Albani rahimahullah berkata, dallat hadhihi al-ahaditsus sahihatu ala annahu yajibu ala man waswasa ilaihi syaitan biqaulihi man khalaqallah an yansurifa an mujadalatihi ila ijabatihi bima jaa fil ahadithil madhkurah wa khulasatuha an yaqul amantu billahi wa rusulih Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad thumma yadfulu an yasarihi thalathan wa yasta'idzu billahi minasyaitan thumma yantahi anil insyaki ma'al waswasah. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi orang yang diwaswasi oleh syaitan agar dia ketika syaitan memberikan waswas, siapa yang menciptakan Allah, maka hendaknya dia berhenti, ya, berpaling dari berjidal, ya, berpaling dari berjidal, berdebat tentang hal ini kepada apa? Kepada ijabah, ya. Maksudnya dia harus menuju dan menerima apa yang datang dalam hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Yang mana kesimpulannya adalah dia hendaknya mengucapkan amantu billahi wa rusulih Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dia meludah 3 kali ke sebelah kirinya dan kemudian dia minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, ya. Kemudian berhenti bersama waswas, berhenti dari waswas, berhenti terus-terusan dari waswas. Kemudian Syekh Al-Albani berkata, wa a'taqidu anna man fa'ala dzalika ta'atan lillahi wa rasulihi mukhlishan fi dzalika annahu la budda an tadhhaba al-waswasatu anhu wa yandahira syaitanuhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa inna dzalika yudhibu anhu. Saya yakin orang yang melakukan hal tersebut karena taat kepada Allah dan Rasulnya, ikhlas dalam hal tersebut, maka waswas itu pasti hilang dan syaitan pasti terusir, ya, dengan karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna dzalika yudhibu anhu, hal tersebut bisa mengusir syaitan. Wa hadha at-ta'limun nabawiyyul karim anfa'u wa aqta'u lil waswasati minal mujadalatil aqliyyati fi hadhihi al-qadhiyyah. Pengajaran Nabi yang mulia ini lebih bermanfaat dan lebih bisa memotong was-was daripada melakukan jidal secara akal dalam masalah ini, Fa innal mujadalata qallama tanfa'u fi mithliha. Karena mujadalah, melakukan jidal, sangat sedikit manfaatnya dalam masalah seperti ini. Wa minal mu'sif an aktsaran nasi fi ghaflatin an hadha at-ta'lim an-nabawi al-karim. Merupakan hal yang disayangkan
kebanyakan manusia itu lalai atau tidak tahu tentang taklim Nabi yang mulia ini. Fatanabbahu ayyuhal muslimun. Fatanabbahu ayyuhal muslimun. Maka sadarlah wahai orang-orang Islam, wa ta'arrafu ila sunnati nabiyyikum, dan kenalilah sunnah Nabi kalian, wa'malu biha, dan amalkanlah, fa inna fiha shifa'akum wa 'izzakum, karena dalam sunnah Nabi kalian ada kesembuhan bagi kalian dan kemuliaan kalian. Jadi lihat sangat jelas gangguan syaitan terhadap agama dan akidah seseorang, ya. Syaitan mengganggu agama dan akidah seseorang untuk membinasakan orang tersebut supaya dia menjadi tentaranya, bala tentaranya, ya, bala tentara syaitan, ya, di dunia dan nanti kelak bersama setan di akhirat, ya, wal iyadu billah. Oleh karena itu benarlah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, dan jadikan dia sebagai musuh. Sesungguhnya dia menyeru kelompoknya agar menjadi penghuni neraka, ya. Ya, demikianlah syaitan, ya. Siapa yang menjadikan umat setelah umat Nabi Nuh, ya, yang menyembah berhala, ya, maksudnya siapa yang membuat umat di zaman Nabi Nuh, ya, yang menyembah berhala, ya, jawabannya adalah syaitan, ya. Syaitan mendatangi mereka yang awalnya mereka itu, ya, membuat patung-patung atau gambar-gambar orang soleh agar ibadah mereka agar mereka semangat ibadah ketika melihat orang-orang soleh tersebut, ya. Kemudian dari generasi ke generasi, ya, berganti ke generasi dan ilmu dicabut, ya, maka yang terjadi adalah mereka menyembah orang-orang soleh tersebut, ya. Jadi menyembah Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat apa? Surat Nuh, ya, dan dijelaskan oleh ulama tentang hal ini, ya. Nah, dan yang menjadikan juga orang-orang Yahudi menyembah Uzair adalah syaitan. Kemudian yang mengatakan dari pengikut Nabi Musa, ya, mereka berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ya, ini juga syaitan, ya. Kemudian yang menyedihkan orang-orang Nasara menyembah Isa juga adalah syaitan, ya. Dan yang menyedihkan kufar Makkah, ya, menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka berkata aja'al al-alihata ilahu wahida inna hadza la syai'un ujab, ini juga syaitan. Mereka berkata ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahi mereka untuk menyembah Allah, mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengucapkan aja'al al-alihata ilahu wahida inna hadza la syai'un ujab, apakah yang menjadikan ilah-ilah itu hanya ilah yang satu? Inna hadza la syai'un ujab, ya. Lihat, kemudian siapa yang menggiring orang-orang yang tawaf di kuburan, ya, kemudian berdoa sama penghuni kubur, ini bisikan-bisikan syaitan, ya. Kemudian juga dari si bid'ahnya, bid'ah akidah, ya, kaum Khawarij, apa yang membuat mereka berani membunuh kaum muslimin, ya, mengkafirkan kaum muslimin juga orang-orang Khawarij, ini dari syaitan, ya. Juga Rafidhah, ya, kesesatan ini semua dari syaitan, ya. Itu semua dari syaitan, ya. Kaum Syiah
yang mengatakan melihat kepada wajahnya Ali itu syaitan. Mereka mengatakan bahwa siapa yang menziarahi kubur Husain itu sama seperti menziarahi Allah di atas arsy-Nya. Nauzubillah. Itu. Jadi syaitan mengganggu akidah manusia, dan manusia yang masuk dalam akidah yang mereka yang menyimpang dalam masalah akidah dan lakukan bid'ah itu masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami habarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya, yakni orang-orang yang usahanya dalam kehidupan dunia ini tersesat, sedangkan mereka mengira bahwasanya mereka melakukan perbuatan yang sebaik-baik perbuatan. Nah, ini gangguan syaitan dari sisi akidah. Macam yang kedua atau jenis yang kedua dari gangguan syaitan, di antara gangguan syaitan adalah syaitan mengganggu manusia dari sholat yang benar. Syaitan mengganggu sholat muslim. Perlu kita ketahui, sholat ini adalah ibadah yang sangat besar. Ibadah yang pertama kali akan ditanya di akhirat kelak. Dan dia merupakan rukun yang kedua dari rukun Islam. Sholat merupakan tiang agama, dan sholat merupakan cahaya. Dan sholat adalah merupakan hubungan antara hamba dengan Rabb-nya, dan sholat merupakan sebab seseorang masuk surga. Nah, syaitan tidak mau manusia mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Oleh karena itu, syaitan berusaha terus mengganggu manusia, mengganggu sholatnya manusia, mengganggu sholatnya seorang muslim. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan dalam pertemuan ini, bagaimana syaitan mengganggu sholat manusia, sholat seorang muslim. Yang pertama, syaitan memberikan was-was kepada hati muslim yang sedang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, "Idza nudiya bis salati adbara syaitanu wa lahu durat." Apabila dikumandangkan azan untuk salat, maka syaitan pergi membelakangi, dan sambil mengeluarkan durat. Durat ini kentut yang bunyi. Ini merupakan khabar yang gaib yang kita wajib imani. Fa idza qudiya aqbala. Apabila sudah dikumandangkan, sudah selesai, setan datang kembali. Fa idza thuwiba biha adbara. Maksudnya apabila salat ditegakkan, iqamatus shalah, maka setan pun lari lagi. Fa idza qudiya aqbala. Ketika qomat selesai, maka setan datang kembali. Hatta yakhtira bainal insani wa qalbihi. Dan setan mengganggu antara seseorang dengan hatinya. Fayaqul, kemudian setan berkata, uzkur kada wa kada, ingat ini dan ini. Hatta la yadri atsalatan shalla am arba'an. Sampai orang yang salat itu tidak tahu apakah dia salat 4 atau apakah dia salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Dalam riwayat yang lain, hatta yadhalla ar-rajulu in yadri kam shalla. Sampai seseorang tidak tahu berapa dia salat. Ini ini hadis tadi sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian juga hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabasa alaihi." Sesungguhnya salah satu antara kalian apabila dia berdiri salat, setan datang kepadanya, kemudian mengganggunya. Hatta la yadri kam shalla, sampai dia tidak tahu berapa rakaat dia salat. Fa idza wajada dzalika ahadukum falyasjud sajdataini wa huwa jalis. Dan apabila salah satu antara kalian menjumpai hal tersebut, maka sujudlah 2 kali, yakni maksudnya sujud sahwi, dan dia duduk. Nah, kemudian
Ada hadis yang lain, hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor ke 2203 dari Abu Utsman ibnu Abil As, ya, dari Utsman ibnu Abil As, dia mendatangi Nabi SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangi antara aku dan salatku dan bacaanku, dan dia menggangguku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalika syaitan yuqalu lahu khinzab. Itulah syaitan, namanya khinzab. Ya, bisa kita baca dengan 3 bacaan. Bisa kha-nya di fathah atau di kasrah atau di dhammah. Ya, boleh khinzab, boleh khunzab, boleh khunzab. Ya. Jadi syaitan ini namanya khinzab atau khunzab, ya. Fa idza ahsastahu fata'awwadh billahi minhu. Kalau kau merasakannya, maka mintalah perlindungan kepada Allah darinya. Wadfil an yasarika thalathan. Kemudian meludahlah di sebelah kirimu 3 kali. Qal fa fa'altu dzalik. Kata Utsman bin Abil As, aku melakukan hal tersebut. Fa'adhabahu Allahu anni. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan hal tersebut dariku. Ini cara yang pertama, syaitan mengganggu salat manusia, salat seorang muslim. Yang kedua, syaitan melakukan ikhtilas pada salat seorang hamba, ya. Artinya colekan, dicuri sama syaitan, ya. Syaitan mencolek seorang hamba yang sedang salat, ya. Bagaimana colekan syaitan itu? Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari nomor 751 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh dalam salat. Faqal, maka Rasulullah SAW menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil 'abdi. Itu merupakan colekannya syaitan, yang syaitan mencolek salat seorang hamba, ya. Jadi perlu diketahui ini, jadi ketika kita menoleh, ya, yang tidak ada perlunya, ini berarti diganggu sama syaitan. Dan ulama telah berbicara masalah hukum menoleh, ya, melirik dalam salat, ya, apabila meliriknya sampai kita tidak menghadap ke kiblat, kepala kita dan wajah kita tidak menghadap ke kiblat, ini bisa membatalkan, hukumnya bisa batal salat dan haram, ya, karena bisa membatalkan salat, karena di antara syarat salat adalah menghadap ke kiblat, ya. Nah, kalau misalkan meliriknya matanya saja, ya, ini hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh, dan ini gangguan syaitan, ya. Jadi tetap sah salatnya. Ini hadisnya, ya. Ini perlu diperhatikan. Dan menoleh juga, kata ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwa menoleh itu ada 2, menoleh mata dan menoleh hati, ya. Dan ini semua gangguan syaitan. Syaitan ngasih was-was ke hati orang yang sedang salat, dan juga mencolek dengan orang tersebut bisa melirik dalam salat, tidak khusyuk salatnya, ya. Baik. Jenis yang ketiga tentang gangguan syaitan dalam salat adalah apa? Mururu syaitan baina yaday al-musalli liyaqta alaihi salatah. Jadi syaitan melewat orang yang sedang salat, di hadapan orang yang sedang salat, ya, untuk memotong salatnya, ya. Nah, ini. Oleh karena itu disunahkan, ya, ketika kita salat, maka hendaknya kita menancapkan sutra atau meletakkan sutra di hadapan kita. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha. Apabila salah satu di antara kalian salat, ya, menghadap sutra, maka mendekatlah.
la yaqta'u syaitanu alaihi salatah, sehingga syaitan tidak memotong salatnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu, fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Apabila salah satu antara kalian salat, ya, kepada sesuatu, ya, artinya salat menghadap sutra yang bisa menghalangi dari manusia. Dan apabila ada salah satu yang ingin melewatinya, melewat di hadapannya, falyadfa'hu, maka hendaknya ditahan. Ya, ditahan. Jadi kita ketika sedang sholat, maka kita tahan orang yang mau lewat, kita tahan. Jangan sampai lewat, kita tahan. Ya. Nah, fa in aba, kalau tidak mau, falyuqatilhu, maka perangi, ya, lawan. Ya, fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya ia merupakan syaitan, ya. Nah, dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata dalam hadis riwayat Muslim nomor 510 dari Abu Dzar, yaqta'us salata idza lam yakun baina yaday ar-rajul mithlu mu'khiratur rahl al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Ya. Salat seseorang akan diputus apabila di depannya tidak ada sutrah seperti mu'khiratur rahl, artinya yang segini, ya. Diputus oleh wanita, ya, dan keledai serta anjing yang berwarna hitam. Kemudian Abu Dzar bertanya, "Ma balul aswad minal ahmar?" Apa bedanya antara yang hitam dengan yang merah? Kemudian dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani." Perawi dari hadis ini bertanya kepada Abu Dzar, ya, tadi, ya. Kemudian Abu Dzar berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW sebagaimana kau bertanya padaku." Rasul menjawab, "Al-kalbul aswad syaitan." Anjing hitam itu adalah syaitan. Anjing hitam itu adalah apa? Syaitan. Ya. Nah, oleh karena itu hendaknya seorang muslim bertakwa kepada Allah dalam salatnya, ya. Dan hukum sutra ini tentunya wajib, ya. Memang ada perbedaan pendapat dari ulama tentang masalah ini, ya. Tapi hendaknya kita perhatikan, ya. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sholat di taruh sutra depan kita, ya. Dan hendaknya siapapun di antara kita tidak boleh melewati orang yang apa? Yang sedang sholat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, "Lau ya'lamul maru baina yaday al-musalli madza alaih." Kalau seandainya orang yang lewat itu mengetahui, ya, orang yang lewat di depan orang sholat itu mengetahui madza alaih, ya, jadi mengetahui dosa, ya, yang dia lakukan, maka niscaya dia memilih untuk berdiri. Lakana an yakifa arba'ina khairan lahu. Niscaya dia memilih untuk berdiri lebih baik baginya daripada an yamurra baina yadayhi, daripada lewat di hadapan orang salat, ya. Kemudian Abu Nadhr berkata, "La adri," ya, aku tidak tahu apakah Rasul berkata arba'ina yauman, 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Subhanallah. Ya. Hadis tadi sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ini adalah yang ketiga. Nah, yang keempat, ya. Yang keempat, syaitan itu mengganggu manusia, menghalang-halangi manusia
yang sholat, menghalangi muslim yang sholat dari merapatkan shaf, ya, dari merapatkan shaf, ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa syaitan ya, itu mengganggu sholat manusia, ya, dengan memasuki shaf-shaf yang bercelah, ya, yang tidak meluruskannya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan yang lainnya, kata Rasul, sawu sufufakum, ya, luruskan shaf-shaf kalian, hadzu baina manakibukum, ya, dan luruskan pundak-pundak kalian, walinu fi aidi ikhwanikum, dan lunakkan pada tangan-tangan saudara-saudara kalian. Artinya luaskan, jangan kaku kita sholat ini, jangan begini tapi kita luas, karena di sebelah kita ada saudara-saudara kita yang sedang sholat, supaya tidak supaya nyaman, ya. Nah, wasuddul khalal, dan tutuplah celah-celah. Fa inna syaitana yadkhulu fi ma bainakum bimanzilatil hadaf, karena sesungguhnya syaitan masuk di antara kalian, ya, seperti anak-anak kambing, ya, seperti anak kambing. Hadisnya ini sahih, ya, hadisnya sahih. Kemudian juga hadis sahih riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus sufuf, tegakkanlah shaf, wa hadzu bainal manakib, ya, luruskan pundak-pundak, ya, wasuddul khalal, dan tutuplah, ya, celah-celah, walinu bi aidi ikhwanikum, dan hendaknya kalian luas-luas, ya, artinya lunakkan tangan-tangan kalian dengan tangan-tangan saudara kalian, artinya jangan keras dan kasar, ya. Wala tadharu furujatin lisyaitan, jangan biarkan celah-celah untuk syaitan, ya, ini menunjukkan syaitan ada di celah-celah shaf yang kosong. Wa man wasala shafan wasalahu Allah, wa man qata'a shafan qata'ahu Allah, barang siapa yang menyambung shaf maka dia akan disambung oleh Allah, dan barang siapa yang memotong shaf maka dia akan dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia memaksiati Allah memaksiati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya taat sama syaitan, ya. Baik. Kenapa syaitan, ya, mengganggu kaum muslimin dalam shaf-shaf mereka, ya, supaya shafnya itu kosong, kemudian renggang, ya, dan tidak lurus, ya, karena mereka ingin kaum muslimin, ya, itu mendapati agar kaum muslimin rusak dalam shaf-shaf mereka, dalam sholat mereka, ya. Nah, jadi apa saja kerugian yang akan didapat oleh kita kaum muslimin kalau shaf kita ini renggang, ya. Yang pertama, ya, terharamkan dari sholat yang sempurna, sholat yang baik, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, riwayat Bukhari, ya, juga Bukhari Muslim, ya, Rasul bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah, ya, sempurnakanlah shaf-shaf kalian, karena, atau luruskanlah shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya luruskan shaf kalian itu merupakan kesempurnaan salat, ya. Dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah, ya, sempurnakan shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya meluruskan shaf kalian, ya, luruskan shaf kalian, karena sesungguhnya meluruskan shaf kalian merupakan penegakan salat. Dalam riwayat yang lain dari Bukhari Muslim, Rasul bersabda, aqimus shaf fis shalah fa inna iqamatas shaf min husni shalah, ya, tegakkan shaf dalam salat, karena sesungguhnya menegakkan shaf itu merupakan baiknya salat. Ini, ya, jadi setan ingin mengharamkan kita dari hal ini. Yang kedua, setan ingin agar kita kaum muslimin, ya, bermusuhan satu sama lain, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Muslim, riwayat Muslim, istawu wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubakum, ya, luruslah, jangan berselisih dalam shaf kalian, niscaya
hati kalian akan berselisih pula. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, aqimus sufufakum, tegakkan saf-saf kalian. Wallahi la tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Demi Allah kalian menegakkan saf-saf kalian, atau Allah Subhanahu wa taala membuat perselisihan di antara kalian dalam hati-hati kalian. Ya. Nah, ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Luruskanlah saf-saf kalian, atau Allah Subhanahu wa taala ya membuat perselisihan di antara wajah kalian. Ya. Jadi ikhtilaf, perselisihan dan tidak lurus, ya, tidak sesuai sunnah dalam saf salat, ini menyebabkan perselisihan hati, dan perselisihan hati ini menyebabkan perselisihan wajah, saling membelakangi, saling memalingkan, ya. Kemudian ikhtilaf kalimat, ya. Dan barang siapa ikhwan fillah melihat keadaan kaum muslimin sekarang, ya, kita sangat sedih melihat perselisihan, ya, perbedaan pendapat, ya, jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, di antara sebab ikhtilaf dan perselisihan adalah apa? Adalah yakni ini, ya, yakni tidak meluruskan shaf, ya. Kalau dalam shaf salat saja tidak mau lurus, bagaimana mau lurus dalam shaf berjihad, mau bantu-bantu dalam jihad, ya? Karena ada erat kaitannya tentang masalah ini. Allah berfirman di surat As-Saff ayat yang keempat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Kemudian ikhwah yang Allah muliakan, yang ketiga yang diinginkan dari syaitan agar kaum muslimin yang tidak meluruskan safnya itu, mereka mendapatkan yakni kehancuran, ya, kebinasaan, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, istawu wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Luruskan saf kalian dan jangan berselisih, niscaya hati-hati kalian akan berselisih. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Muslim nomor 432, Rasulullah SAW bersabda, la takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Janganlah kalian berselisih, karena orang yang sebelum kalian itu berselisih sehingga mereka binasa, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal 46, wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian apa? Janganlah kalian berselisih, niscaya hilang kalian akan gentar dan hilang kekuatan kalian, ya. Nah, ini. Jadi ini yang diinginkan oleh syaitan, ya. Yang diinginkan oleh syaitan, ya. Oleh karena itu kita hendaknya apa? Hendaknya memperhatikan saf-saf kita, ya. Jangan sampai terjatuh dalam perangkap syaitan, ya. Dan hasil daripada perselisihan adalah apa? Adalah kekalahan. Nah, yang keempat yang diinginkan oleh syaitan adalah syaitan menginginkan kaum muslimin masuk ke dalam dosa, ya. Karena kita tahu bahwa meluruskan shaf hukumnya wajib, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, sawu sufufakum, kemudian aqimu sufufakum hadhu bainal a'naq tarasu sudul khalal. Ini semuanya perintah, dan perintah ini hukumnya apa? Wajib, ya. Dan kata ulama tidak ada qarina yang memalingkan dari wajib kepada hal yang sunnah, ya. Baik. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang gangguan syaitan, ya. Dan gangguan syaitan yang berikutnya adalah gangguan syaitan terhadap manusia, ya. Mereka mengganggu tidur manusia, dan kita akan bahas tentang adab-adab tidur dan sunah-sunah tidur, ya. Allahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ansor TV, media tarbiyah Islam.